Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya di sini untuk menyampaikan materi yang ditugaskan oleh Om Bagus untuk membuat teori atau menyampaikan teori Om Bagus tentang pikir dan bagaimana cara berpikir yang benar. Berpikir, semua makhluk hidup semuanya berpikir. Namun, hanya manusia saja yang diberi akal. Tumbuhan, hewan, itu tidak diberi akal oleh Allah. Contohnya ketika hewan sapi misalnya. Apakah dia bisa berpikir, kenapa saya makan rumput? Tentu tidak. Begitu juga tumbuhan. Apakah dia akan berpikir, bagaimana saya mendapatkan air? Tentu tidak. Itu artinya, hanya manusia saja yang diberikan akal oleh Allah. Maka dari itu manusia sebagai khalifah di muka bumi yang ditugaskan, diamanahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ini tetap hasil pikiran dan menjaga dari pertumpahan darah sebagaimana yang di ayat Al-Quran. Jika manusia benar-benar berpikir, maka dia akan menjaga pikirannya dan tahu bagaimana cara berpikir. Karena sebagaimana Om Bagus sampaikan, ketika dengan Gus Faiz, Kiai Faiz, ada 3 ilmu yang sangat jarang dicapai oleh ulama, atau ulama melupakan 3 ilmu ini. Yang pertama adalah ilmu jiwa, yang kedua ilmu psikologi, lalu yang ketiga ilmu komunikasi. Ilmu jiwa penting untuk ulama, kenapa? Untuk bagaimana dia mengetahui fundamental atau dasar-dasar diri yang ada di dalam makhluk atau audiens dia ketika dia berceramah. Begitu juga ilmu psikologi. Dia harus mengetahui, oh dia ini audiensnya orangnya seperti ini penduduknya. Maka apa yang disampaikannya juga harus tepat. Dan juga terakhir, komunikasi, bagaimana cara dia menyampaikan informasi tersebut atau ilmu yang dia sampaikan. Bagaimana agar audiens mudah dalam memahaminya. Inilah 3 ilmu yang sangat jarang dilupakan atau dilupakan oleh ulama. Ini sangat banyak. Baik. Oke, maka dari itu Om Bagus mengeluarkan teori. Bila pola pikirmu sudah benar dan bila kamu sudah mengetahui kebenaran, serta kamu telah berdamai, telah serasi dan konsumtif, maka kamu telah mencapai keindahan untuk mencapai Allah. Oleh karena itu, maksud dari bagaimana cara kita mengetahui kebenaran tentu dengan cara berpikir yang benar dulu. Kemudian bagaimana cara kita berpikir mengetahui kebenaran, artinya kita mengetahui Al-Quran dan hadis. Dan konsumtif artinya tidak memakan hal-hal yang syubhat. Begitu juga serasi, artinya iktida dengan Nabi Muhammad SAW. Dan damai dalam menyampaikan hal-hal yang baik, tidak anarkis atau provokatif. Dan yang terakhir yaitu tujuannya agar mengeluarkan dakwanya ini dengan sampai tujuannya ke Allah. Maka dari sini kita lanjut ke pembahasan apa itu pikir. Pikir ialah proses memasukkan data. Pemasukan data di sini, ketika kita sudah masuk data di sini masuk, kemudian dari kita SD, SMP, SMA, ini semua data masuk, dan tidak mungkin data itu semuanya positif, pasti ada juga yang negatif. Maka dari situ manusia harus menjaga dirinya sendiri. Bagaimana cara dia menjaga agar pikirannya ini tetap benar. Sampai akhirnya ada cara berpikir yang pertama, yaitu patuh. Ketika manusia sudah patuh, maka
ketika dia berpikir patuh, dia harus mengikuti orang tuanya. Orang tua, guru, kemudian Allah dan Rasulnya. Kenapa orang tua didahulukan? Karena bagaimana juga ketika manusia lahir ke muka bumi pasti bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya yang melangkahkan dia ke jalan Allah. Kemudian ketika dia berpikir menghasilkan data SD, SMP, SMA, kebentuklah pemikiran atau jiwanya dia. Maka jiwa tersebut, maka jiwa dari hasil pikiran tadi itu susah untuk menjadi yang baik karena sudah diolah datanya dari SD, SMP, SMA. Ini data semuanya masuk. Jadilah pikiran dan dapat menimbul. Akhirnya hasilnya dari jiwa, mendapatkan jiwa. Maka dari itu, antara patuh dan pikir di sini ada yang namanya ikra. Yang kedua adalah ikra. Bagaimana cara kita membaca setelah kita tahu patuh dan taat kepada orang tua, guru. Ikra itu adalah mengetahui bacaan kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kita harus mengetahui wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu pengetahuan adalah teori. Kalau wawasan itu kita hanya sekedar tahu. Seperti itu bedanya. Nah, dalam mengetahui ikra dan patuh, ini ada tiga hal yang menggoda. Yang pertama ialah syaitan. Kemudian lawamah, kemudian amarah bisu. Tiga hal ini akan menggoda manusia dalam proses berpikirnya. Setan secara tidak sadar kita tergoda karena dia mengikuti alur darah kita. Begitu juga nafsu lawamah yang menunda-nunda nanti saja. Ataupun amarah bisu yang membisikkan tenang aja, tenang, santai. Seperti itu. Tiga hal ini manusia harus melewatinya. Lanjut ke proses berpikir ketiga. Proses berpikir ketiga ialah bagaimana seseorang itu menghayati setelah dia patuh dan ikra. Bagaimana dia menghayati dari hasil bacaannya. Hasil dia ikra tadi. Bagaimana dia menghayati proses pembacaan dia. Ketika orang berpikir dan menghayati, maka proses berpikirnya pun akan benar karena dia menghayati bahwa alam ini ternyata diciptakan oleh Allah. Itulah proses berpikir yang benar. Setelah dia menghayati semua ilmu yang dia dapat, maka di sini ada hal yang terpenting lagi, yaitu qalbun. Qalbun di sini bukan hati ya. Qalbun di sini bukan hati. Tapi dia adalah yang bolak-balik. Di sini kemudian ketika di qalbun ada yang namanya dunia. Nah, di dunia ini ada ujian. Kemudian cobaan, ya, sendagurau. Dimana ketika manusia tidak bisa menghindari atau terlewat dari kolbunnya ini, dari bolak-balik hatinya dia, pemikiran dia, data yang masuk dari pikiran dan pikiran dia, ketika dia tidak bisa menghadapi kolbun atau menghadapi ujian ini, dunia, maka dia akan terombang-ambing di sini. Bisa jadi dia tertimpa ujian tapi pikirannya tidak tepat. Akhirnya dia salah berpikir lagi. Maka fungsi kolbun di sini ialah agar ketika dia menafsirkan ayat atau hadis sesuai dengan kehendak, sesuai dengan memenangkan Allah dan Rasulnya. Dia akan memenangkan Allah dan Rasulnya. Itulah fungsi kolbun dalam proses berpikir. Adapun yang kelima dalam proses berpikir ialah muhasabah. Setelah kita memenangkan Allah, tentu kita harus bermuhasabah. Muhasabah. Nah, muhasabah ini introspeksi. Ketika kita introspeksi diri,
Di mana diri kita? Misalnya ketika diri kita di sini dalam proses belum taat, misalnya, maka hasilnya, outputnya, yaitu proses berdiri ke-6-nya, maka dia ialah taubat nasuha. Taubat nasuha. Dari sini karena dia sadar kalau dia tuh belum taat, tapi proses berpikirnya sudah benar menuju kolbun. 4 ini dia sudah bisa melewatinya. Adapun jika dia B sudah taat, maka outputnya di yang ke-6, maka dia akan harusnya istiqomah di dalam kebenaran. Tentu ini kita berproses di antara dua ini. Antara kita belum taat, maka kita harus taubat. Tapi jika kita sudah taat dan merasa itu benar, maka kita harus istiqomah dalam ketaatan tersebut. Inilah proses berpikir yang ke-5 dan ke-6. Adapun yang ke-7 yang terakhir, setelah kita mengetahui patuh, ikro, dan menghayati juga hati kita, kolbun, dan juga muasabah, serta taubat dan istiqomah, maka kita yang terakhir ialah apa output? Yang terakhir ialah inovasi. Inovasi itu sebuah eksplor alam. Jangan sampai kita jadi santri hanya tahu ke lingkungan pondok saja, tapi tidak tahu bagaimana lingkungan masyarakat yang akan dihadapi. Itulah pentingnya ilmu berpikir, 7 langkah berpikir yang benar dari teori Om Bagus ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.